Assalamualaikum Sobat Football United. Sehat-sehat selalu, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya. Dilindungi oleh Allah, dimurahkan rezekinya. Jangan judol, sayangi keluarga, saudara, dan juga diri sendiri. Oke, Sobat Football United, jadi ada kabar yang menarik ini ya dari The Athletic. Jurnalis yang memiliki kredibilitas sangat luar biasa, Laurie Whitwell, membuat sebuah artikel dengan judul yang sangat menarik. Tadi gue katakan ya, Ollie Watkins masuk dalam daftar penyerang Manchester United jika Rasmus Højlund cabut. Wow, jadi ini ada Ollie Watkins ya. Sebelum gue bahas lebih lanjut, ada juga beberapa pemain lainnya yang diinformasikan di artikel ini. Gue akan artikan dulu seperti biasa. Ollie Watkins ada dalam daftar calon penyerang tengah Manchester United jika Rasmus Højlund meninggalkan klub. Telah ada kontak antara eksekutif Old Trafford dan kolega mereka ya di Aston Villa melalui perantara, sekali lagi melalui perantara ya, belum secara langsung, untuk menjajaki prospek kesepakatan. Jadi ini masih tahap awal banget ini ya, karena Manchester United mempertimbangkan beberapa opsi penyerang. Pembicaraan antara Manchester United dengan Aston Villa mengenai Marcus Rashford pada akhir musim lalu mencakup prospek keterlibatan Watkins dalam kemungkinan transfer musim panas. Kedua klub mengadakan diskusi meskipun ada opsi senilai 40 juta pounds atau sekitar 46,7 juta euro bagi Villa untuk membeli Rashford. Pada akhirnya keinginan Rashford untuk bergabung dengan Barcelona mengakhiri kemungkinan itu. Artinya kemungkinan untuk Rashford ini ke Aston Villa. Fokus utama United saat ini adalah menyetujui kesepakatan dengan Brentford untuk Bryan Mbeumo. Jadi ini fokus utamanya ya. Dan kemudian mendorong penjualan yang diperlukan untuk mendapatkan dana lebih besar ya. Jadi setelah Mbeumo disebutkan oleh artikel ini, selanjutnya adalah baru ke penjualan pemain. Ini juga sekaligus mungkin menjawab kenapa kok sampai saat ini belum ada pemain yang terjual ya, ataupun bagaimana kemungkinan untuk mendatangkan pemain setelah Mbeumo, karena memang fokus konsentrasi semua saat ini Manchester United ada pada bagaimana bisa menyelesaikan kesepakatan dengan Brentford untuk Bryan Mbeumo. Gue tidak ingin bahas lebih lanjut karena sudah gue bahas di video sebelumnya. Di belakang layar ya, mereka juga menilai market untuk striker termasuk Ollie Watkins. Tidak ada jaminan bahwa striker akan datang jika pengeluaran tidak mencukupi. Pada tahap ini, keputusan untuk memeriksa Watkins adalah situasi yang mungkin berada pada akhir ya, dengan Aston Villa yang telah mencari informasi pemain mana yang mungkin bisa mendatangkan banyak pemasukan, termasuk Emiliano Martinez. Setiap pergerakan hanya diharapkan saat bursa transfer berlangsung. Ollie Watkins telah mencetak 75 gol dalam 184 pertandingan untuk Aston Villa di Premier League. Mencapai angka 2 digit dalam 5 musim terakhirnya. Jadi dalam 5 musim terakhir ini golnya selalu double digit ya. Dan dipandang oleh beberapa pihak di Manchester United sebagai target transfer yang paling memungkinkan bisa memberikan atau bisa menjadi sumber gol yang dapat diandalkan di Liga Utama Inggris, Liga Premier Inggris. Ollie Watkins mencatatkan 24 gol dan assist di Liga Premier selama musim lalu. Jadi 24 gol dan assist ya dikombinasikan, hanya di belakang Alexander Isak 29 dan Erling Haaland 25. Oke, itu di antara penyerang-penyerang lain. Jadi untuk kombinasi antara gol dan juga assist, Watkins ini hanya ada di belakang Isak dan juga Haaland. Lanjut ke artikelnya ya. Di usia yang ke-29, Watkins akan berbeda dari pemain-pemain muda yang direkrut sejak Sir Jim Ratcliffe berinvestasi di United. Tetapi kepindahan Cunha 26 tahun dan Mbeumo 25 tahun menunjukkan keinginan head coach Ruben Amorim untuk wajah-wajah baru di skuad ya, yang sedang berada di puncak performanya. Jadi bukan hanya terkait dengan usia, tapi juga performa nih.
jadi memang usia yang tidak terlalu senior dan bukan juga terlalu muda, tapi bagaimana juga mereka ini sedang berada pada puncak atau menuju puncak ya, diperkirakan seperti itu. Dari sudut Aston Villa, ya melakukan bisnis dengan pemain untuk mendapatkan uang ataupun pemasukan yang signifikan dapat membantu masalah atau potensi masalah pada PSR di Premier League. Meskipun mereka telah menyetujui kesepakatan untuk menjual tim wanita mereka untuk membantu atau untuk apa ya? Ya untuk memudahkan lah situasi keuangannya. Pada bulan Januari, Arsenal sempat mengadakan pembicaraan mengenai Watkins dengan Aston Villa yang menginginkan biaya sebesar 60 juta pounds. Namun Arsenal menilai Watkins ini valuasinya hanya sebesar 40 juta pounds dan kesepakatan itu tidak pernah mendekati penyelesaian. Aston Villa merasa Watkins masih layak mendapatkan angka yang lebih besar, valuasi yang lebih tinggi setelah musim yang produktif dengan sisa kontrak masih 3 tahun. Harga seperti itu akan menjadi pertimbangan utama untuk Manchester United mengingat Watkins tidak mungkin memiliki nilai jual yang besar. Ya, artinya setelah dibeli atau didatangkan, ya valuasinya pasti akan menurun karena dia sudah berusia 29 tahun dan lain-lain. Nah, jadi memang Manchester United nampaknya tidak akan menaruh valuasi yang tinggi nih untuk Oli Watkins. Manchester United memang mempertimbangkan Watkins sebagai alternatif Højlund pada musim panas 2023. Artinya sempat dipertimbangkan ya. Tetapi manajer pada saat itu Erik ten Hag dan juga staf perekrutan terus maju dengan striker muda dari Atalanta. Pada Oktober 2023, Oli Watkins menandatangani kontrak baru di Villa hingga 2028. 2 tahun kemudian, masa depan Højlund masih belum jelas. Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan ingin bertahan di Old Trafford, tetapi klub-klub sedang menghubungi United untuk membicarakan kemungkinan pergi ya dari Old Trafford untuk Rasmus Højlund. Inter Milan memiliki minat yang kuat dan United lebih memilih untuk melakukan penjualan meskipun ada apresiasi secara internal yang mungkin harus mereka terima lebih rendah dari valuasinya yang berada di bawah 45 juta pounds. Angka tersebut akan berdampak pada perhitungan PSR United, tetapi setidaknya ada uang tunai yang masuk ke rekening dan bukan pinjaman. Oke. Jadi memang disebutkan di paragraf ini PSR Højlund kalau lepas di musim panas ini ada di 45 juta pounds. Ini sama seperti yang gue katakan ya. Tapi Manchester United mungkin akan menerima angka di bawah 45 juta pounds dan ini berarti akan menelan kerugian dari sisi PSR, tapi itu lebih baik daripada melepas pemain dengan pinjaman. Sehingga memang seperti yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ya, konsentrasi Manchester United opsi ini untuk Rasmus Højlund adalah dijual secara permanen. Mereka tidak akan menerima peminjaman. Oke, dilanjut di 2 paragraf terakhir. Ini menarik ya, bagaimana ini juga menyebut nama-nama pemain atau nama-nama penyerang lainnya. Ruben Amorim ingin reuni dengan Victor Gyökeres. Jadi Ruben Amorim ini memang minat terhadap Victor Gyökeres. Tetapi saat ini prioritas Victor Gyökeres setelah meninggalkan Sporting adalah Arsenal. Sepertinya Arsenal ya. Sementara gaji Victor Osimhen dianggap terlalu tinggi untuk United. Harga yang ditetapkan Frankfurt untuk Ugo Ekitike sebesar 100 juta euro berada di luar kemampuan Manchester United saat ini. Christopher Nkunku telah muncul dalam diskusi antara Chelsea dan United yang juga tengah berhubungan ya atau memiliki komunikasi dengan Alejandro Garnacho. Nah, ini adalah artikelnya, ada bagian lainnya tapi tidak akan gue bahas di video kali ini, mungkin gue akan bahas di video yang lainnya. Tapi Oli Watkins nih, Sobat Football United, striker berusia 29 tahun yang direkrut di tahun 2020 dari Brentford. Kalau Manchester United bisa mendapatkan Mbeumo, ya ini akan bereuni nih Watkins dengan Mbeumo, karena kalau tidak salah sempat ya bersama di Brentford pada saat itu dengan angka yang sudah cukup tinggi nih 34 juta euro. Dan tadi disebutkan memang statistik dari Oli Watkins ini cukup bagus, sangat bagus, bahkan
Gua ingin melihat ya bagaimana musim lalu di Premier League dia membukukan 16 gol dan ya 8 assist. Sementara dia mencetak 1 gol di Champions League dan membukukan 4 assist di Champions League. 2 musim yang lalu dia mencetak Oli Watkins ini mencetak 19 gol. Lalu musim sebelumnya dan 15 assist ya, luar biasa, 19 gol dan juga 15 assist. Lalu 2 musim sebelumnya dia mencetak 15 gol dan juga 6 assist. Jadi memang secara apa ya? Tadi juga disebutkan bahwa dalam rekor yang cukup panjang di Premier League, Oli Watkins ini mencetak double digit gol. Tadi disebutkan bahwa Victor Gyökeres lebih memilih memprioritaskan Arsenal. Disebutkan Victor Osimhen gajinya terlalu tinggi. Inilah kenapa menurut gue ya Manchester United tidak pernah terlalu didekatkan dengan Victor Osimhen karena memang gajinya di luar dari dari kemampuan Manchester United. Dari sisi finansial pun juga Ugo Ekitike. Bagaimana dengan Nkunku? Ya, Nkunku ada kaitannya dengan Alejandro Garnacho. Menurut gue ini tidak akan mudah diskusinya, walaupun kemungkinan tetap bisa terjadi. Dan Oli Watkins, kalau gue melihat ya di luar sisi teknis lah, gue sempat berkata bahwa gue sebenarnya ingin ada profil karakter yang berbeda untuk pemain depan Manchester United. Artinya pemain yang lebih senior, lebih di situ dulu. Karena 2 musim terakhir Manchester United dipimpin ya lini depannya oleh pemain muda dan ternyata tidak oke. Dan ini berpengaruh sangat besar bagi klub ya, perjalanan klub di kompetisi yang diikuti. Sehingga gue berharap ada ya sosok senior lah ya, karakter yang lebih senior yang masuk. Oli Watkins sebenarnya masuk menurut gue dengan dalam hal dia pemain senior, dia luar biasa menurut gue. Walaupun ada dikatakan beberapa komentar mungkin wah musim lalu dia begini dan begitu, tapi kenyataannya dia konsisten, stabil, bisa mencetak double digit goal. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ada konsistensi di sana. Di Premier League sekali lagi ini tidak mudah dan harus diapresiasi. Bagaimana dia juga mampu menembus tim nasional Inggris di Piala Eropa ya kan, yang di sebelumnya. Ini juga menurut gue harus diapresiasi. Nah sekarang yang agak mengganjal menurut gue adalah itu tadi, Oli Watkins datang kalau Rasmus Højlund cabut. Karena gue berpikir justru ada kolaborasi katakanlah seperti itu ya di lini depan antara Rasmus Højlund sebagai pemain junior katakanlah seperti itu dengan pemain yang lebih senior. Sehingga kalau seandainya memang Rasmus Højlund cabut, ya lini depan Manchester United akan dihuni oleh Joshua Zirkzee dan juga Oli Watkins. Mungkin perhitungannya ya, Cunha bisa didorong juga ke depan, Mbeumo kalau datang juga bisa didorong ke depan. Jadi mungkin pertimbangannya juga ada di sisi tersebut. Sehingga kedalaman squad kalau seandainya Rasmus Højlund cabut masih bisa tertutupi oleh keadaan squad. Nah sekarang bagaimana peluang Oli Watkins datang? Ya kalau disinggung per saat ini ketika gue bikin video ini, peluang tersebut tidak cukup besar. Karena Inter Milan disebutkan lebih memilih untuk meminjam Rasmus Højlund dengan opsi beli selanjutnya. Ini posisi yang terbaru ketika gue bikin video ini. Kalau ternyata ada keadaan berbeda, artinya klub ingin mendatangkan secara permanen, barulah Oli Watkins bisa datang ke Manchester United. Artinya Rasmus Højlund cabut. Dan minat dari klub lain, lagi-lagi sampai dengan saat ini belum ada yang sekonkret Inter Milan. Itu pun juga tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Manchester United, karena artinya lebih memilih untuk melakukan peminjaman dengan opsi beli selanjutnya. Sehingga masih belum pasti keadaan. Tapi dari informasi yang menurut gue kredibilitasnya tinggi, Lowry Whitwell di The Athletic, ini menarik ya, bahwa ada opsi-opsi lain untuk pemain lini depan. Karena selama ini yang diberitakan adalah misalnya
range umur, ya kan? Umur 25 maksimal 26. Ternyata 29 pun juga dinilai kenapa tidak gitu ya. Karena kalau memang bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus di lini depan, dan tentu saja dengan valuasi yang masuk akal. Nah, ini juga penting. Tadi disebutkan Manchester United sudah memperkirakan bahwa valuasi dari Oli Watkins ini pasti akan terus menurun, sehingga Manchester United pun juga tidak akan secara besar-besaran yang mengajukan penawaran ke Aston Villa. Yang uniknya saat ini Aston Villa sedang berada pada kesulitan keuangan, sehingga ya dari sisi tersebut mungkin Manchester United bisa saja nih mendatangkan Oli Watkins dengan angka bahkan ya lebih kurang dari 40 juta euro. Ini hal yang menarik sekali lagi, tapi kelanjutannya masih ada efek atau menunggu juga ya, efek dari bagaimana pergerakan Rasmus Højlund. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.